TKI asal Sumatera, tepatnya dari kota Bandar Lampung, dan tepatnya lagi Kabupaten Gunung Putih. Saya bekerja di Malaysia sebagai TKI yang bekerja di sektor perkilangan atau pabrik. Perkenalkan, nama saya Aprianto Deminansyah. Saya TKI Malaysia yang berasal dari Ponorogo, tepatnya Jawa Timur. Saya bekerja di Malaysia sejak Juli 2016 sampai sekarang 2021 ya. Kurang lebih 5 tahun, akan berjalan 6 tahun. Saya bekerja di Malaysia sudah 1 tahun 6 bulan. Nah, tepatnya kalau saya sudah 2 tahun kontrak, insya Allah bulan 1 Januari tahun 2022 insya Allah saya akan pulang. Saya memilih negara Malaysia untuk tujuan saya bekerja sebab dari segi bahasa tidak berbeda jauh dan dapat dimengerti, dan untuk proses paspor dan visa terhitung lebih cepat dari negara-negara yang lainnya ya. Dan untuk syarat di Malaysia ini tidak harus yang formal ya, kita harus mempunyai ijazah SMA seperti itu, tidak ya. Yang penting kita kemauan untuk bekerja kerasnya cukup tinggi. Nah, di sana majikan akan membimbing kita. Untuk alasan saya mengapa memilih negara Malaysia, karena saya berasal dari keluarga kurang mampu. Nah, tujuan saya sebenarnya itu bukan untuk kesini. Saya itu mempunyai tekad untuk merubah nasib keluarga saya dengan cara pergi ke negara semisal Jepang atau Korea untuk merubah nasib ekonomi finansial keluarga saya. Nah, untuk modal saya belum dapat menerima dari orang tua, sebab kan saya dari keluarga kurang mampu dan saya ingin dari hasil jerih payah saya. Makanya saya memilih negara Malaysia karena prosesnya sangat mudah, cepat, dan lebih terjangkau. Untuk syarat-syarat pergi ke negara ini, negara Malaysia, itu tentunya pertama paspor ya. Itu sebagai syarat wajib seorang TKI yang akan pergi ke luar negeri. Nah, untuk syarat-syaratnya itu kita persiapkan untuk kartu keluarga, untuk kartu tanda penduduk, untuk akte kelahiran, dan ijazah bila ada ya. Atau kita merekomendasikan untuk kerja sebagai teknik atau sebagai yang lainnya, kita lampirkan untuk ijazah dan surat pengalaman kerja. Itu pun sangat disarankan ya untuk jenjang kita nanti di negara tetangga. Dan yang selanjutnya, surat izin dari orang tua bagi kalian yang single, dan untuk kalian yang sudah berkeluarga, surat izin dari suami atau istri. Itu untuk pembuatan paspor ya. Dan untuk yang kedua, yakni niat dan tekad kita untuk kerja ke luar negeri ya. Jadi di sini ini yang perlu kita tegaskan, bahwa kita apabila sudah keluar dari negara kita ini harus yakin, harus semaksimal mungkin untuk bekerja sehingga kita dapat menghasilkan atau dapat menjemput rezeki kita, sehingga kita nanti saat pulang mempunyai
sedikit tabungan ya. Itu untuk syarat-syaratnya ya guys. Untuk syarat yang perlu dipersiapkan, pertama saya wajib itu, karena ini bersifatnya itu nyawa, karena kita itu benar di negara orang lain, yaitu paspor. Nah, untuk paspor sendiri saya memerlukan dokumen berupa KTP, terus KK, dan surat izin dari keluarga karena saya masih single. Dan untuk persyaratan kedua, saya harus memiliki tekad yang kuat untuk mencari rezeki. Untuk pengalaman berkesan saya, yakni di sini saya dapat mengenal satu sama lain adat dan bahasa dari masing-masing suku seluruh di Indonesia ya, baik itu Jawa, Sunda, Kalimantan, seperti itu ya. Itu untuk pengalaman berkesannya ya. Untuk pengalaman berkesan saya di sini kan berasal dari Jawa. Nah, otomatis bahasa yang saya ketahui itu hanya bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Karena di sini lingkupnya itu banyak orang Sunda dan orang Melayu, saya dapat belajar bahasa Sunda dan bahasa Melayu sedikit-sedikit lah. Alhamdulillah. Untuk pengalaman pahit, yakni artinya kita jauh dari keluarga, dan apabila kita sakit, kita pandai-pandai kita untuk merawat diri kita. Dan kita ini bisa senantiasa selalu sehat di sini karena kita sangat jauh dari keluarga ya. Apabila ada sesuatu yang terjadi pada, maksud saya di kampung, itu kita susah ya atau sulit untuk kita langsung berinteraksi karena di sini kita di luar negeri dan sangat jauh ya. Untuk pengalaman pahit saya di sini baru kali ini merasakan kerja itu butuh kekuatan yang ekstra. Untuk saya sendiri pertama kali itu kaget karena kerjanya itu menurut saya pribadi sangat berat dan sangat merusak tangan saya lah. Pernah saya ingat tuh, saya mencuci tapi sambil menangis. Kenapa saya menangis? Sebab tangan saya itu tergores bahan yang saya kerjakan, karena bahan itu sifatnya sangat tajam.